belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita, Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa yang bekerja surga, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Sini Bu akan bacakan untuk kalian. Judul perikopnya adalah Paulus di Malta. Setelah tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk asli pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api dan mengajak kami semua ke situ karena sudah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular berbisa karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu tergantung di tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah selamat dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Namun Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan sama sekali tidak menderita sesuatu. Mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau tiba-tiba akan mati rebah. Sesudah lama menanti-nanti dan melihat bahwa tidak terjadi apapun padanya, mereka berubah pikiran dan berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat utama pulau itu yang bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Nah, Allah sungguh kreatif ketika memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ia menggunakan cara mulai dari sederhana sampai cara yang besar. Pikirannya tak terduga dan selalu mengejutkan dengan satu tujuan agar manusia bisa mengenal Allah. Penduduk Pulau Malta sangat ramah. Namun tampaknya kebiasaan mereka masih percaya dengan mitos para dewa. Nah, Allah membuka mata penduduk Malta dan memperlihatkan dirinya melalui pelayanan Paulus. Dampaknya mereka akan melihat secara langsung penyataan kuasa Allah itu. Pertama, Paulus terhindar dari bahaya gigitan ular berbisa yang racunnya mematikan. Orang Malta menantikan apa yang akan terjadi pada Paulus. Namun Paulus tetap baik-baik saja. Kedua, Paulus berkesempatan untuk mendoakan ayah Publius yang sedang sakit demam dan disentri. Orang itu pun sembuh. Yang ketiga, setelah peristiwa besar itu, orang-orang sakit lainnya datang kepada Paulus.
mereka juga mengalami kesembuhan. Allah berkuasa melakukan berbagai cara untuk memperlihatkan dirinya kepada manusia. Masyarakat Malta melihat Allah lewat karya ajaib dengan perantaraan Paulus. Mereka juga merasakan Allah melepaskan beban penyakitnya dengan cara yaitu memberikan kesembuhan. Selain itu mereka juga mengenal Allah yaitu lewat kebaikan yang diperlihatkan Paulus. Allah sanggup melakukan segala perkara sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Nah, teladan Paulus ini adalah alarm pengingat bagi kita. Kita yang percaya kepada Allah seharusnya terlibat dalam karya itu, sehingga Injil dapat disebarluaskan dan maksud Allah dinyatakan. Nah, adik-adik, bersyukur pada Tuhan, pagi ini kita bisa belajar firman Tuhan. Kita diingatkan melalui firman Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Allah, kita mau terlibat di dalam karyanya. Yaitu kita mau memberitakan Injil kepada semua orang. Sehingga banyak orang mengenal Allah. Nah, Allah kita Allah yang berkuasa. Allah kita Allah yang sungguh luar biasa. Karyanya yang begitu besar bagi kita semua. Nah, adik-adik, renungan pagi ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur padamu Tuhan. Untuk pagi ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan belajar untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Sehingga boleh banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Kabar Renungan Harian Anak.